Kemudian kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan kitab tauhid bab yang pertama, yaitu bab fadhli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bahwasanya keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid ini akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, tauhid ini akan menghapuskan dosa-dosa. Apabila seseorang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, dia mewujudkan ibadah yang dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bentuk kesyirikan dan macam-macamnya, maka tauhid tersebut akan menghapuskan dosa-dosa di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mana mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka adalah keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannah haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memberikan rizki, seluruhnya Allah yang memberikan rizki, seluruh makhluk Allah yang memberikan rizki, tidak ada makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya Allah sampaikan kepadanya, kepada Maryam, dan ruh dan surga benar, kemudian neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke surga seberapapun amalan yang dia miliki. Ini merupakan jaminan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, walaupun amalannya sedikit, walaupun amalannya ya mungkin dipandang remeh oleh manusia, tapi dia tidak pernah berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain, fa inna Allah harram 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang mana dia mengharapkan dengan kalimat la ilaha illallah ini wajah Allah. Dia benar-benar mengikhlaskan dirinya ketika mengucapkan kalimat syahadat ini untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, ajarkan kepada aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Maka Allah mengatakan, katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku,
setiap hambamu mengatakan kalimat ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kalau sekiranya langit dan bumi, langit yang 7, kemudian apa yang ada di dalamnya selain aku, dan bumi yang 7 lipat, ya, 7 lapis bumi dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka kalimat la ilaha illallah ini akan mengalahkan 7 lapis bumi. Begitu juga akan mengalahkan langit yang ditimbang di dalam timbangan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang agung, memiliki keutamaan yang besar. Maka hendaklah seorang muslim benar-benar merealisasikan tauhid ini di dalam kehidupan. Ya, berusaha untuk benar-benar merealisasikan tauhid ini dalam kehidupan. Ya, karena untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, semuanya tidak akan pernah terlepas dari tauhid. Dalam masalah rumah tangga, dalam masalah kehidupan, pekerjaan, dalam masalah ekonomi, apapun itu masalah yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan dunia ini, maka semuanya tidak akan pernah terlepas dari tauhid ini. Oleh karena itu, semakin seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ujian mereka semakin berat. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas, aku mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, ya ibn Adam. Allah mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau sekiranya engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, ya, dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam kondisi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Lihat bagaimana maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas untuk hamba-hambanya. Ya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam tauhid ini memiliki pahala yang banyak, yang mana keutamaan tauhid ini tidak ada yang bisa menandinginya. Amalan apapun itu tidak bisa menandingi keutamaan tauhid. Puasa tidak bisa, haji tidak bisa, apapun itu amalannya tidak bisa menandingi keutamaan tauhid. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini mengawali kitab tauhid dengan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sebelum beliau nanti dalam kitab ini menjelaskan berbagai macam jenis-jenis kesyirikan, macam-macam kesyirikan, beliau lebih dahulu mengawali dengan bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu akan menghapuskan segala bentuk dosa-dosa. Kemudian di dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk benar-benar memperhatikan masalah tauhid ini. Ya. Benar-benar untuk memperhatikan masalah tauhid. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amalan tersendiri, amalan yang khusus, yang mana dengan amalan tersebut dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya tauhid, la ilaha illallah. Karena inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat
seorang rasul misinya adalah untuk supaya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi mereka semua misinya adalah untuk supaya mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis tadi terdapat keutamaan beriman dengan surga dan neraka. Kita harus mengimani bahwasanya kehidupan surga itu ada dan harus mengimani bahwasanya kehidupan neraka itu ada. Oleh karena itu, kalau kita membahas syarat la ilaha illallah, maka tidak akan terlepas dari 7 syarat. Syarat yang pertama, dia harus benar-benar mengilmui kalimat syahadat tersebut. Bahwasanya di dalam kalimat syahadat tersebut terkandung penafian. Dia harus meniadakan penghambaan diri kepada selain Allah, dan dia harus menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Berarti dia tidak boleh memakai jimat, tidak boleh bergantung kepada jimat-jimat, tidak boleh bergantung kepada simbol-simbol, tanggal-tanggal. Oh, ini tanggal yang penuh dengan keburukan. Dia tidak akan bergantung dengan itu semua. Dia harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia meninggal dunia, kemudian dia mengilmui kalimat la ilaha illallah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi syarat yang pertama di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah mengilmui kalimat la ilaha illallah tersebut. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrikin dahulu ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau? Karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mereka benar-benar tahu bahwasanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia harus meninggalkan penghambaan diri kepada selain Allah. Patung-patung mereka tinggalkan. Segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah harus dia tinggalkan. Oleh karena itu mereka tidak mau. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ya. Masih ada 6 syarat yang terkandung di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.